ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum alhamdulillah thumma alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masih mendulang faedah dari syarahnya beliau Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa mata'ahu bisihha wal afiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan dengan baik, dan semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-19, alangkah baiknya kita lanjutkan dari apa yang sebelumnya kita bahas di hadis ke-18, yang dimana beliau masih melanjutkan pembahasannya dari apa yang sudah kita ambil. Itu di halaman 311. Itu diantara bentuk apa yang beliau bahas dari wasiat yang disampaikan dalam hadis ke-18 yang disampaikan oleh dalam hadis Abi Dzar dan Mu'ad bin Jabal, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanah tam'uha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita sudah bahas tentang masalah takwa, yang dimana beliau mewasiatkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua wa atbi sayyatal hasanah tam'uha, dan kita berbuat baik, ya, berbuat baik untuk mengiringi perbuatan buruk yang telah kita lakukannya, di mana perbuatan baik ini akan menghapuskan keburukan tersebut, Kemudian di sini juga ada sebuah kaidah, ya, yang disampaikan oleh ulama kita, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terkait dengan penghapusan dosa, penghapusan keburukan dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Apakah berlaku sebaliknya? Kalau kebaikan itu bisa menghapus keburukan, artinya seorang yang dibahas adalah dosa kecil, ya, bukan dosa besar, karena dosa besar ini harus dengan taubat, ya. Adapun dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, di antara kebaikan itu taubat. Jadi tentang dosa kecil tidak dihapuskan tidak dengan hanya taubat, tapi dengan semua amal soleh yang kita lakukan. Adapun dosa besar wajib dengan taubat. Nah, sekarang kita balik. Apakah dosa atau kebaikan yang kita lakukan itu bisa dihapus dengan keburukan yang kita lakukan? Kita balik. Kalau keburukan bisa dihapus dengan kebaikan. Sebaliknya, apakah kebaikan yang kita lakukan itu akan dihapuskan dengan keburukan atau dosa yang kita lakukan? Jawabannya apa kira-kira? Berlaku enggak kaidah sebaliknya? Ini kan tadi disebutkan bahwa kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kita balik. Kebaikan itu akan dihapus dengan keburukan yang kita lakukan enggak? Paham enggak inti permasalahannya?
Kalau kita melakukan keburukan, melakukan dosa, ini dengan sholat kita, dengan sedekah kita, dengan kebaikan kita pada orang tua, birrul walidain, dosa itu yang dosa kecil akan terhapuskan. Ya, dalilnya banyak. Di antaranya ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang kita balik masalahnya. Apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan terhapuskan dengan keburukan yang kita lakukan? Dan kapan? Ya, pertanyaannya. Ini saya tanya. Ya, silakan. Mungkin nggak? Atau permasalahannya mungkin nggak dibalik? Atau kaidahnya itu kita balik? Mungkin nggak? Hah? Iya atau enggak? Dengan apa? Iya? Iya, itu masalahnya. Yang kita bahaskan apakah keburukan, kebaikan yang kita lakukan itu akan terhapuskan dengan keburukan yang kita lakukan, yaitu dengan maksiat dosa. Terhapus nggak? Ini amal soleh yang sudah kita lakukan dari sholat, sedekah dan seterusnya, kita melakukan keburukan. Sia-sia tuh amal solehnya. Hah? Sama sekali nggak bakal terhapus. Ada satu keadaan yang disepakati, ya, dosa mujahir, ya. Jadi ketika di luar, ketika bersendirian, dia itu tidak, ya, dosanya sudah kemaksiatannya sudah ditutupi sama Allah. Giliran itu malah berbangga-bangga dengan dosanya. Taib. Ada satu keadaan yang disepakati, yaitu ketika dia murtad. Murtad. Kalau murtad, udah amal solehnya bubar, hangus, habis. Karena Islam ini kekafirannya dia. Jadi muslim, sudah beramal, murtad. Bagaimana dengan amal soleh yang dilakukan? Lenyap. Ya. Makanya ada satu permasalahan, seandainya dia itu sebelum murtad sudah haji, kemudian murtad masuk Islam lagi, wajib haji enggak? Atas pendapat ini wajib. Kenapa? Habis, lenyap, gitu kan? Atas pendapat ini. Taib. Jadi yang ini sepakat, ya, artinya riddah itu menjadikan amal soleh itu akan lenyap, habis. Taib. Ada keadaan juga yang disebutkan oleh Nabi SAW, man taraka salatal asr. Ya, Allah kan katakan hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat, jaga salat kalian. Salat 5 waktu suruh kita jaga dengan baik. Terkhususnya salatul wusta. Apa salat wusta? Salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat dengan penuh kekhusyuan. Wa salatil wusta, dan salat wusta, salat asar suruh dijaga dengan baik, melebihi daripada yang lainnya. Artinya yang lain dijaga, lebih-lebih salat asar. Nah, di sini ada satu hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan, man taraka salatal asr, man taraka salatal asr faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, amalannya habis. Tuh. Berarti meninggalkan salat. Ini kemaksiatan apa bukan? Maksiat atau bukan? Jelas ini maksiat. Ini dosa besar. Kata Nabi SAW, faqad habita amaluhu. Ya, man tarakal asar faqad habita amaluhu. Siapa yang dia meninggalkan salat asar, maka dosanya, maka amal perbuatannya, pahalanya, ya, amal yang dia sudah amalkan dari amal-amal soleh lenyap, habis. Nah, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa al-hubutul amal, hilangnya amal soleh, lenyapnya amal soleh dari pahala yang dia kumpulkan, itu ada 2 bentuk. Bisa itu adalah merupakan hubutul amal kulliyan atau muayyanan. Bisa bentuknya itu secara totalitas. Artinya ketika dia meninggalkan, habis sudah semua yang sudah dia kumpulkan selama ini. Satu, gambarannya seperti itu.
atau dia muayyan. Muayyan artinya hanya pada waktu tertentu saja. Kalau dia meninggalkan waktu itu, ya berarti waktu itu aja yang hilang. Nek meninggalkan sholat asar di hari ini, berarti hari ini aja yang lenyap amal solehnya. Dan beliau menyampaikan bahwa yang pertama ini amalannya akan lenyap secara totalitas kapan? Kalau dia meninggalkannya secara totalitas. Meninggalkan sholat, dah habis. Amal-amal yang dia perbuat nggak manfaat. Ya, nggak manfaat. Kemudian juga yang kedua yaitu muayyan, artinya di waktu tertentu. Dan ini ketika dia meninggalkan sholat asar misalnya di waktu tertentu di hari ini, berarti hari ini yang lenyap. Ya kan, eman-eman. Ini disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala, meskipun ada sebagian ulama yang menyampaikan seperti yang saya baca dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wal aqidatu indana annal a'mal anna sayyi'at la tamhu al hasanat, ya, bahwa madhabnya beliau, bahwa akidah yang beliau pegang, amal buruk ini tidak melenyapkan amal soleh. Ala kulli hal di sini intinya yang disebutkan ini, kita intinya harus hati-hati. Apalagi Allah Subhanahu wa taala terang-terangan mengatakan tuh, la tubtilu shadaqatikum, apa? Lanjutin. Bil manni wal adha. La tubtilu. Jangan kalian rusak sedekah kalian dengan apa? Bil manni wal adha. Dengan apa? Man itu ngungkit-ngungkit. Wow, udah tak kasih kamu loh. Lu selama ini tak baik-baikin kok. Selama ini kamu yang nafkahin saya kok. Selama ini. Nah, itu kira-kira sakit nggak jenengan kayak digituin sama orang? Dikira kita nggak bisa mandiri apa? Ya kan gitu ya. Untuk menjaga image-nya, untuk menjaga kehormatannya. Ini Allah katakan jangan rusak amal soleh kalian dengan apa? Alman, ngungkit-ngungkit, diomong-omong lagi, omong lagi. Ini biasanya apalagi perempuan itu diomong lagi ya. Udah dikasih, udah dibaik-baikin, koyo. Wal adha, nyakitin. Jadi Allah katakan di sini bahwa ngungkit-ngungkitnya kita, amal soleh sedekah yang kita berikan itu menjadikan amal soleh kita rusak, sedekah kita lenyap, rusak. Ya, sedekah kita rusak. Nah, kata beliau di sini, Imam Qurtubi mengatakan ini tidak diterima memang. Amal soleh ini tidak diterima, tapi maksudnya bukan menghapuskan. Ala kulli hal kita harus hati-hati aja lah. Hati-hati, makanya ketika beramal itu kan, kita beramal itu harus menjaga ketika mau beramal, sedang beramal maupun setelah beramal. Harus senantiasa kita jaga. Mau beramal ya harus kita jaga. Ketika beramal ya harus kita jaga. Setelah beramal pun harus kita jaga. Ya, bisa jadi seorang sudah ikhlas dari awal ketika dia melakukan amal soleh. Setelah beramal soleh apa? Ujub. Bangga dengan apa yang dia lakukan. Tuh masjid segede ini, tahu nggak siapa yang bangun? Itu kan saya juga punya andil di situ. Pernah ngasih satu sak semen gitu, satu sak banggane pol nih. Apalagi kalau bangun satu masjid, banggane lebih kayak gimana gitu. Gitu ya. Intinya harus kita jaga. Kemudian poin yang terakhir yang beliau sampaikan, yang ingin kita lanjutkan untuk membaca, yaitu wasiat yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Silakan dilihat yang punya bukunya halaman 311. Yang ketiga kata beliau hafizahullah taala wa ra'ah, bergaul dengan akhlak yang baik. Bergaul dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita itu berakhlak dengan orang-orang yang di sekitar kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan itulah yang memang ditekankan dalam syariat kita. Kita disuruh untuk belajar adab. Ya, bahkan Imam Bukhari menyampaikan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita harus berilmu dulu sebelum berkata, sebelum beramal. Ya, harus punya ilmu dulu. Bahkan para ulama kita menyampaikan sebelum ilmu adab dulu, ta'addabu qabla an ta'allamu.
beradab, belajari adab, itu ilmu yang harus kita tekankan terlebih dahulu. Makanya sangat disayangkan orang-orang ilmunya Masya Allah dalam hadis, dalam ini banyak, tapi apa? Nggak beradab, ya, nggak beradab terhadap gurunya, nggak beradab terhadap orang tuanya, ya, nggak beradab terhadap teman sejawatnya. Akhirnya rusak, ilmunya jadi fitnah untuk dia. Kenapa? Nggak ada adabnya, ya. Makanya kita harus gencarkan ini tentang adab, akhlak. Ya, jangan sampai hanya sekedar kita dapat ilmunya banyak, adabnya nggak ada. Ya, akhirnya nol, nggak dianggap. Hati-hati. Tapi kata beliau, akhlak yang baik merupakan amal ibadah yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi akhlak, adab ini merupakan ibadah. Jangan dibeda-bedakan. Sama halnya ketika kita sholat, kita itu berakhlak mulia, juga beradab, juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak kita, sabarnya kita, tawaduknya kita, ya, dan lemah lembutnya kita, dan seterusnya. Dari akhlak-akhlak yang mulia kita beribadah dengannya karena diperintahkan kita itu. Ya, makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dikhususkan itu ketika ada seorang yang melamar putri kita, gitu misalnya, ada orang datang ngelamar dan kita ridhoi agamanya, suruh apa? Terima apa ditolak? Diterima apa ditolak? Diterima, tapi realnya, faktanya seperti apa? Nanti dulu, coba kita lihat, ya. Kerjaannya apa, ininya gimana, dan seterusnya, dilihat, gitu. Ya, dilihat dulu. Ya memang namanya orang tua, ya pasti khawatir terhadap anak perempuannya. Tapi kalau memang sudah disepakati dengan agamanya itu, bahkan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan agama saja, dikhususkan tentang akhlak. Kata beliau, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau ada yang datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya, dikhususkan lagi, ini atful khas 'alal 'am. Ya, yaitu mengatofkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Agama ini umum. Dikhususkan apa? Akhlak. Akhlak bagian dari agama bukan? Padahal kalau cukup beliau mengatakan, kalau ada yang datang kepada kalian, kalau bukan hadis ya, ini kan hadis. Seandainya beliau mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kalian yang diridhoi agamanya, masuk nggak akhlak dalamnya? Masuk. Bukan cuma ibadahnya dia aja. Bukan cuma sekedar sholatnya dia, sedekahnya dia, tilawah Al-Qur'annya dia, ya birrul walidaynya dia, bukan. Masuk di dalamnya akhlak, tapi beliau tekankan lagi dengan apa? Pengkhususan, lebih-lebih tentang akhlaknya gitu. Amanahnya gimana, kejujurannya seperti apa, tanggung jawabnya. Dilihat. Nah, kalau kita sudah yakin, kita ridho, semuanya udah tahu tentang keagama dan akhlaknya yang mulia itu, nggak boleh kita apa? Tolak. Kalau ditolak, takun fasadan fil ardi, ya, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Maka hati-hati. Baik. Intinya akhlak ini adalah merupakan amal ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai kalau ada yang datang untuk ngelamar putri kita, agamanya bagus, akhlaknya mulia, nggak boleh ditolak. Cross check dulu saat iya, di cross check silakan, tetap harus di cross check gimana orangnya dan seterusnya. Pernah disampaikan ya, salah satu menantunya Syekh Utsaimin, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu kan muridnya beliau, ya. Salah satu menantunya Syekh Utsaimin adalah muridnya beliau. Itu ketika beliau lagi pulang, ya, lagi pulang menuju ke rumahnya, itu dikejar sama muridnya Syekh, ya, minta putrinya itu loh, minta putrinya, dan beliau nggak komentar waktu itu, nggak komentar, nggak ini, ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, kok nggak ada kabar, sampai yang tanya itu muridnya beliau itu lupa, nggak ingat kalau beliau itu pernah apa? Nembung langsung Syekh Utsaimin. Sampai suatu ketika, ya, itu ketika ditelepon, ya, ditelepon kan murid jamiah, murid di universitas. Ketika ditelepon, ya ternyata nggak diangkat, dikabarin sama temannya, kamu dicariin Syekh Utsaimin.
Ya, kemudian beliau datang kepada Syekh Utsaimin, ada apa sih? Ya kamu kan yang dulu itu pernah datang ya nembung saya dan seterusnya, akhirnya diterima. Ternyata apa? Ternyata selama ini beliau cross-check keadaan ya, keadaan muridnya ini, padahal muridnya, tapi beliau cross-check dulu. Enggak ketika itu langsung cross-check gimana keadaannya, orangnya seperti apa, itu semangat enggak belajarnya. Jadi agama yang utama yang dijadikan jadikan patokan dalam dalam pernikahan putrinya beliau rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Jadi akhlak ini. Di antara keistimewaannya adalah perhitungan pahala akan terus berjalan. Ya. Keistimewaan dari akhlak yang mulia, pahala kita argonya akan terus berjalan karena kita berakhlak dengan mulia, akhirnya ada orang yang ngikuti akhlak kita kecipratan terus tuh pahalanya. Hal ini karena akhlak melekat pada diri seorang di setiap keadaannya. Ia senantiasa menemani seorang dimanapun ia berada. Sabar ya sabar, di mana-mana sabar. Di masjid sabar, di rumah sabar, di pasar sabar, di sekolahan sabar, di semua tempat. Jadi akhlak mulia itu akan menyertai orang tersebut. Ya, akan menyertai orang tersebut. Contohnya ketika seorang bertemu dengan pasangannya, anaknya, tetangganya, temannya, dan lainnya, senantiasa ia akan mempergauli mereka dengan akhlak yang mulia. Siapapun gak tandang bulu, mau anaknya, mau istrinya, keluarganya, masyarakatnya, ya jamaahnya, semuanya. Senantiasa ia akan mempergauli mereka dengan akhlak yang mulia. Maka selama itulah perhitungan pahala akan terus berjalan karena kita beribadah dengan akhlak tersebut. Ini berbeda dengan amalan lainnya yang tidak melekat pada diri seorang. Perhitungan baru berjalan jika seorang mengamalkannya, seperti membaca Al-Quran, sholat, umroh, sedekah, dan lainnya. Apakah umroh, sekali umroh kita akan terus dapat pahala umroh? Pulang ya dapat pahala umroh, kita ke pasar ya dapat pahala umroh, kan enggak? Sholat ya sudah, sholat. Kita sholat asar. Sekarang dapat pahala sholat asar enggak? Hah? Sholat kan tadi udah. Dapat pahala sholat asar enggak ini? Terus apa yang antum katakan itu? Orang yang nunggu sholat itu senantiasa dia dalam keadaan sholat. Ya tah? Pernah dengar? Jadi kita dapat pahala sholat nih kalau kita nunggu sholat maghrib. Antum mau kajian apa mau nunggu sholat maghrib? Hah? Dua-duanya? Tenang nih. Iya, dari awal tadi mau masuk ke sini niatnya apa? Nunggu sholat maghrib mau kajian. Iya, taib. Jadi orang yang menanti sholat, dia dalam keadaan sholat. Tapi kan sholat bukan sholat asar. Ya seolah-olah sholat nafilah kita itu. Jadi kita duduk di sini nungguin maghrib itu dari jam 5 sampai setengah 6 ya. Maghrib jam setengah 6. Setengah jam. Atau dari kajian kita setengah 5 sampai setengah 6, berarti kita kayak sholat, ya dapat pahala sholat nih kita nunggu waktu sholat. Taib. Jadi, masya Allah ya, akhlak mulia itu akan senantiasa terus kita dapatkan pahalanya. Beda dengan amalan yang lain. Ini dari sisi ya, kalau kita bicara sholat ya pahalanya banyak dari sisi ini, dari ini dan seterusnya. Keutamanya masing-masing. Karena ini lagi bicara tentang akhlak yang mulia. Ya ini konteksnya berkaitan dengan akhlak tersebut yang dimana pahalanya terus akan dia dapatkan karena akhlak itu menyertai dia dimanapun dia berada, dengan siapapun dia berinteraksi. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Inilah rahasianya. Kenapa sampai Nabi SAW mengatakan ma min syai'in, tidak ada sesuatu athqalu fil mizan, yang paling berat di timbangan di atas mizan nanti. Enggak ada yang lebih berat, sesuatu apapun enggak ada yang lebih berat di atas timbangan di mizan nanti min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kenapa? Yaitu terus kan 24 jam akhlak kita itu membersamai kita, melekat pada diri kita, sehingga terus akan mendapatkan pahala. Nah disitulah rahasianya, kenapa pahalanya besar, kenapa di mizan itu timbangannya itu berat, paling berat. Nek sholat ya sholat udah satu waktu itu aja.
Sholat maghrib ya maghrib tak, isya ya isya tak. Itu. Kemudian jamaah sekalian terhormati Allah, kata beliau ciri akhlak seorang berakhlak mulia adalah satu diantaranya murah senyum. Ini alhamdulillah orang Indonesia bukan hanya sekedar murah senyum, tapi apa? Tertawa. Lebih dari senyum, tuanya senyum kan? Senyum. Ini tertawa, bahkan diantara kita banyak yang terbahak-bahak. Wah, ya. Ya enggak, kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau bukan tertawa yang terbahak-bahak, apalagi sampai kelihatan ya apa namanya, bukan gigi doang, bukan gusi doang, ono yang buat apa namanya, apa? Bukan langit-langit ono, yang nyantol apa namanya itu? Amandel, itu penyakit. Ya kan karena saking terbuka itu, mulutnya terbuka lebar, wah, ya Allah. Murah senyum aja cukup, ya senyum. Kemudian yang kedua ringan tangan, ya mudah untuk membantu orang. Kemudian tidak mengganggu orang lain, ini diantara ciri akhlak yang mulia. Secara sederhana, jika seseorang ingin berakhlak mulia, maka amalkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhib an yu'ta ilai. Ini kaidahnya. Hendaknya wal ya'ti ilan nas, dan hendaklah ia bersikap kepada orang lain alladzi yuhibbu an yu'ta ilai, sebagaimana ia ingin orang lain bersikap demikian terhadapnya. Dah. Kita senang nggak ada orang bully kita? Hah? Kita dibully, senang nggak? Enggak. Orang ngejek kita, senang nggak? Enggak. Orang gangguin kita, senang nggak? Enggak. Maka jangan ganggu orang, jangan ngejek orang, jangan ngina orang, jangan bully orang. Jadi kalau kita itu punya prinsip seperti ini, enak. Kalau kita nggak pengen diperlakukan dengan perlakuan yang buruk, jangan melakukan sesuatu yang buruk pada orang lain. Dah, ini kaidahnya enak banget itu. Kalau kita pengen dihormati, menghormati orang lain. Kalau kita pengen kita itu ya dimuliakan, muliakan orang lain. Kalau kita pengen nggak didolimi, jangan dolimi orang lain. Dah gitu aja. Kira-kira ketika kita diperlakukan seperti itu, seneng nggak? Apa malah saya buat jengkel? Berarti kita jangan melakukan hal tersebut. Kaidahnya mudah, ya. Tinggal prakteknya ini yang seringkali kita lalai. Wallahul musta'an. Jika kita ingin tahu kita berakhlak mulia atau tidak, maka posisikan diri kita pada posisi orang yang hendak kita pergauli. Ya, jadikan kita itu seolah-olah orang yang akan dipergauli. Ini gimana posisi kita? Akhlaknya mulia atau enggak? Kita lihat posisi kita. Jika kita ingin tahu bagaimana cara berakhlak baik terhadap orang tua, maka posisikan diri kita sebagai orang tua. Nih, orang tua itu kira-kira pengennya diapain? Dihormati, ya, didengar omongannya, ya, tidak dibantah. Ya sudah, berarti kita mempergauli orang tua dengan tidak membantah dia, kita hormati dia, ya, kita muliakan dia, seperti itu. Ya, kalau kita pengen melihat kita mau mempergauli anak kecil, anak-anak yang masih anak-anak, ini coba kita posisikan diri sebagai anak-anak. Kita sebagai anak-anak pengennya diapain? Disayang, ya kan? Omongannya itu didengar. Ya sudah, kita berarti harus berakhlak seperti itu. Kita sayang, ya, sehingga dia sayang sama kita, kita dengarkan apa yang dia sampaikan dan seterusnya. Dengan demikian kita akan mengetahui apa yang harus kita perbuat dalam berbakti kepada orang tua, begitu juga sikap kita kepada istri, anak, dan yang lainnya. Baik. Ini yang beliau sampaikan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya di hadis yang ke-19. Hadis ke-19. Jagalah Allah Azza wa Jal, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, Allah menjaga kita. Nah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, di halaman 314. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala,
kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun wa qala hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ya, kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang. Ya, dibonceng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti supirnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi itu sebagai supir, kemudian Ibnu Abbas sebagai penumpangnya, bonceng di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawadhu'nya beliau. Ya, tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ya artinya boncengin anak muda itu suatu hal yang biasa. Enggak apa-apa ya. Tidak kemudian gengsi, oh Nabi kok boncengin anak kecil, itu kan enggak ada gengsi-gengsian. Bahkan ini adalah pelajaran penting untuk kita bagaimana kita bermuamalah meskipun itu anak kecil ya, tetap kita muliakan, kita sayangi. Apa kata beliau? Ya ghulam inni uallimuka kalimatin, wahai anak muda, inni uallimuka kalimat, sungguhnya aku akan mengajarkan beberapa perkataan penting kepadamu. Pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya dia akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya kamu akan mendapatinya selalu hadir di hadapanmu, selalu hadir di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta sesuatu mintanya sama Allah, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu memohon pertolongan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah, jika seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, maka mereka tidak akan memberikan manfaat padamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Kemudian kata beliau, walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau mereka itu seluruhnya bersatu padu untuk memberikan kemudaratan padamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, niscaya mereka tidak akan memberikan kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala catatkan yang menimpa kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering, ya catatan-catatan sudah kering. Nah, di sini jemaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, ini satu nasihat dan juga wasiat dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting, apalagi ini disampaikan kepada Ibnu Abbas yang dikatakan ya gulam, berarti masih kecil, anak remaja. Ya, ini diwasiatkan dengan wasiat yang seperti ini untuk menanamkan akidah, menanamkan ya bagaimana agar dia itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, ya, agar dia itu senantiasa menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ya kata beliau ya dalam syarahnya, disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat yang lain, ini hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dikatakan hadisnya hasan sahih. Derajat hadisnya hasan sahih. Dalam riwayat yang lain, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu amamaka, kalau di sini tujahaka,
Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Amam itu depan. Ya. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah pada waktu lapang. Lagi lapang, kenali diri, perkenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan naik lagi susah baru ya Allah minta-minta. Naik lagi lapang, lupa sama Allah. Justru ketika kita lapang, ya kita kenalkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan? Ya arifka fi syiddah. Maka Allah akan mengenalmu di waktu sulit. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Tahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Apa yang sudah dicatatkan untuk kita enggak bakal meleset. Ya, apa yang sudah ditakdirkan tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang meleset darimu yang memang tidak ditakdirkan pasti tidak akan mengenaimu. Kalau memang sudah tidak ditakdirkan ya bakal tidak kena kita itu. Jadi sebenarnya kalau kita tahu tentang masalah takdir, tahu persis dan kita yakin dan kita itu mau mengamalkannya, itu kita hidup dalam keadaan tenang, nggak gerusa-gerusu, ya sudah. Ya memang semuanya itu dengan apa yang Allah takdirkan, bukan berarti kita nggak usaha ya, tetap usaha. Ya, memang ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mencari rezeki dan seterusnya, tapi semuanya itu dengan apa yang Allah takdirkan. Hasilnya itu Allah sudah menentukan bagaimananya. Imma kita dapat ya memang sudah ditakdirkan, atau kita nggak dapat memang ditakdirkan demikian. Kalau memang kita itu ditakdirkan dapat, ya nggak bakal meleset, memang jatahnya kita, rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita ya sudah nggak bakal kita dapatkan, meskipun kita kejar ya sekuat tenaga gak bakal dapat. Ya, saya pernah melihat ya video itu ayam itu matok-matokin semut itu lari sana lari sini tatok nggak kena. Emang bukan rezekinya yang gak bakal kena, sampai dia masuk ke lubang yang gak kena, memang bukan rezekinya, padahal dia jauh tak. Nah gitulah keadaan kita. Mau kita bagaimanapun ya, jungkir balik, peras keringat, ya banting tulang untuk menggapai apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kalau memang bukan takdirnya kita, ya kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi enak gitu. Sebenarnya ya kalau kita mau kembali dengan apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Wa'lam annan nasra ma'as sabr. Dan ketahuilah bahwa pertolongan itu akan datang bersama dengan kesabaran. Wa anal faraja ma'al karb. Dan solusi itu datang bersama penderitaan. Inna ma'al usri yusra wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi nggak ada kata istilah itu udah tertutup itu pintu rezeki ini, nggak ada jalan solusi. Enggak, semuanya ada solusinya. Ya, bahkan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya ini wa anna ma'al usri yusra. Justru dalam kesulitan itu ada kemudahan. Itu ada kemudahan. Di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sini Ibnu Abbas, sini juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang mulia sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abdullah. Beliau adalah putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas. Makanya disebut Ibnu Abbas karena namanya Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah, bapaknya Abbas. Abbas ini siapa? Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti posisinya Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas itu sebagai apa? Sepupunya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti keadaan Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib siapanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pamannya. Ali ini siapanya? Anaknya Ali, anaknya Abi Thalib. Berarti posisinya dengan Nabi sebagai sepupu. Ya, dan dinikahkan dengan putrinya Fatimah. Jadi sepupu kemudian nikah dengan
apanya berarti? Ponaan gitu ya. Ponakan tapi sudah gitu ya. Ponaannya ya. Nah, jadi ini adalah ponaannya siapa? Ponaannya Ali ya radhiyallahu taala. Baik. Nah di sini kata beliau, dengan demikian keduanya termasuk ahlu bait. Ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat meriwayatkan hadis ini usianya sekitar 9 tahun. 9 tahun. Ini udah tamyiz. Ya. Beliau wafat di Taif pada usia 71 tahun. 71 tahun. Ya 9 tahun meriwayatkan hadis ini kan berarti masih kecil aja, masya Allah sekali. Makanya beliau itu dijuluki dengan Bahrul Ummah ya, maksudnya beliau itu keilmuannya sangat luas. Ya bahkan ahli tafsir rujukannya beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ya ahli tafsir rujukannya kepada Ibnu Abbas dan banyak dari ahli tafsir yang murid-muridnya beliau radhiyallahu taala anhu. Nah meninggal di Taif ketika usianya 71 tahun. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah, kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat spesial yang dikenal dengan Habrul Ummah. Habrul Ummah yang memiliki ilmu yang sangat luas. Habrul Ummah. Beliau pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah beliau dalam ilmu agama dan ajarkanlah takwil. Takwil ini apa? Tafsir. Ya, takwil itu maksudnya tafsir. Cuman takwil yang sekarang itu maknanya berbeda dengan apa yang dimaksud dengan tafsir. Ya, yang sekarang ini ya berbeda dengan antara tafsir dengan takwil. Tafsir itu kan tidak keluar dari makna yang terkandung di dalamnya. Ya, sekarang itu takwil sudah maknanya sudah enggak tafsir aja. Ya menafsirkan tapi terkadang itu melebihi atau jauh dari makna yang terkandung di dalamnya. Ya, kemudian disebut dengan takwil dengan dalil ini. Padahal takwil yang dimaksud di sini bukan takwil yang batil. Takwil yang sahih, takwil yang benar yang menafsirkan, menjelaskan dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an misalnya itu takwil. Maksudnya tafsir yang sahih tapi. Karena ada takwil-takwil yang batil. Ditakwilkan ke makna yang jauh dari makna yang sebenarnya. Ya, dari makna yang sebenarnya. Apalagi dikuatkan dengan dalil-dalil yang sahih bahwa ini tuh maknanya ini, kemudian ditakwilkan karena nggak pas ini, nggak sesuai ini, kayaknya nggak pantas dan seterusnya. Nah, ini nggak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam hadis ini ya. Intinya maksud takwil di sini adalah apa? Tafsir. Ya, tafsir Al-Qur'an. Makanya beliau dijuluki dengan Habrul Ummah. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, kata beliau hampir seluruh ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam kitab-kitab tafsir yang bersanad pasti akan dijumpai tafsir dari Ibnu Abbas. Ya, tafsirnya Ibnu Abbas ini maksudnya kata Ibnu Abbas ini dan seterusnya. Jika tidak ada, maka akan didapati perkataan dari murid-murid beliau. Jadi kalau enggak perkataan kata Ibnu Abbas tentang ayat ini. Kalau enggak ya kita dapati dari murid-muridnya beliau siapa aja seperti Mujahid, Imam Ikrimah dan lain sebagainya dari muridnya beliau radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah ahli tafsir dari golongan sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seringkali mengajaknya untuk hadir dalam berbagai diskusi antar para sahabat. Kurang keren lagi, umur 9 tahun. Ya, itu diajak oleh Umar untuk berdiskusi dengan sahabat-sahabat dengan bukan sahabat yang seumuran beliau yang 9 tahun, 10 tahun. Kita 9 tahun kayak gimana kelakuannya? Hah? Umurnya berapa, Nak? Assalamualaikum. Umurnya berapa? Hah? 7 tahun. Yang 9 tahun mana ya? Mana 9 tahun? Enggak ada. Ini 9 tahun.
Enggak, ini udah 29 mungkin ya. Nah, ya 9 tahun kayak gimana anak kita? Ya masih main-main, masih enggak serius, belajar juga masih ya gitulah. Ya 9 tahun, ya kan gitu. Kita bisa saksikan. Ini Ibnu Abbas, Masya Allah, 9 tahun itu ilmu belajar. Bahkan Umar dengan bangganya menghadirkan Ibnu Abbas di tengah-tengah para kibar sahabat. Ya sahabat-sahabat pembesar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang bangga apa lagi Umar kepada Ibnu Abbas? Kenapa? Bukan karena apa-apa, ilmunya beliau diajak diskusi, Masya Allah, diminta pendapatnya tentang tafsir Al-Quran. Taib. Meskipun sangat muda belia, namun beliau sangat layak bermajelis bersama para sahabat senior karena ilmu yang dimiliki. Ini yang mengangkat derajatnya itu apa? Ilmu. Jadi nggak usah ragu untuk menjadikan anak-anak kita itu berilmu. Jadi ilmu itu akan mengangkat derajat seorang, dan itu janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janjiin. Jadi nggak usah ragu untuk menjadikan anak-anak kita berilmu, hafal Al-Quran, paham syariat, itu nggak usah ragu. Yakin pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat aja itu. Mohon maaf, saya tidak sedang merendahkan ya seseorang. Tapi kalau kita lihat yang punya kerjaan-kerjaan ya yang bukan kantor dan sebagainya, kerjaan nyapu dan sebagainya, ini hafal Al-Quran enggak? Enggak kan? Coba kalau jadi penghafal Al-Quran, apa kayak gitu kerjaannya? Tapi yang jelas di sini bukan saya lagi menginikan ya. Maksudnya orang-orang yang punya ilmu, apalagi ilmu agama, itu kita dapati mereka memang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sebelum di akhirat. Ya, jadi memang kita ya harus belajar, apalagi memang kebutuhan kita. Kita kan orang bodoh, nggak tahu itu. Udah belajar bermajelis tahunan, yo masih banyak masalah-masalah yang belum kita ketahui. Bahkan ketika majelis, oh ternyata tidak sedikit dari saudara-saudara kita, Masya Allah sedekahnya jor-joran, orang kaya Pak. Ya ketika ikut daurah tentang masalah zakat, tuh ternyata ada hukum kayak gini toh, baru tahu. Zakat loh, orang kaya baru tahu tentang apa? Fikih zakat. Alhamdulillah akhirnya tahu zakat ya. Iya, jadi memang ya ilmu itu kita memang ya harus dekat dengan majelis ilmu sehingga kita jadi tahu tentang agama kita. Taib. Meskipun sangat muda belia, namun beliau sangat layak bermajelis bersama para sahabat senior karena ilmu yang dimilikinya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika seorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qila li Ibnu Abbasin, "Kaifa asabta hadzal ilm?" Qala bilisanin saul wa qalbin aqul wa badanin ghairu malul. Masya Allah. Dilihat ya tips dari Ibnu Abbas. Tips dari Ibnu Abbas untuk mendapatkan ilmu itu gimana? Ya berat apa enggak sih kira-kira, kita lihat. Kata beliau ketika ditanya kepada beliau, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu? Kata beliau yang pertama, bilisanin saul, dengan sering bertanya. Berarti antum tanya terus gitu ya. Ya pertanyaan yang kayak gimana? Pertanyaan itu ada modelnya. Ada pertanyaan yang memang kita pengen tahu karena kita nggak tahu. Ada pertanyaan yang kita tahu tapi untuk memberikan manfaat kepada orang yang belum tahu. Ada pertanyaan yang jenis ketiga itu nguji ustate. Oke, ustate kira-kira ngerti apa ora ya? Iya, pertanyaan ujian ini ya. Alhamdulillah Ustaz Ahmad, ana taharraj minka Ustaz. Baik. Ya, jadi pertanyaan yang apa? Yang uji ini dihindari. Ya. Jadi antum kalau nggak tanya, kalau nggak pertama yang kedua aja. Memang nggak tahu beneran, tanya silakan, ana siap. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya pertanyaan yang memang sudah mungkin tahu jawabannya, tapi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Baiknya lagi nggak usah tanya ke ana, tanya sama Ustaz Ahmad aja. Ya, baik. Yang pertama dengan bertanya. Jadi sering tanya tentang masalah agama. Karena memang as-su'al miftahul ilm. Jadi tanya itu adalah kunci ilmu. Kita tanya.
ya, tentang hal-hal yang tidak kita tahu. Ini maksudnya apa sih? Hadis ini maksudnya apa? Ini tentang hukum ini seperti apa? Sehingga dibukakan pintu ilmu. Kalau diem, terima apa adanya, ya, apalagi paham nggak paham, yang penting hadir, ya, apalagi cuma jiping, jiping, ngaji kuping wis poe, yang penting hadir toh. Ya alhamdulillah hadir aja, alhamdulillah, masya Allah sekali majelis ilmu itu hadir toh, ya dapat apa? Pahalanya, apalagi nek nyatet, apalagi memahami, apalagi ngamalke, ya dapat semua. Cuman maksudnya ya jangan gitu aja gitu ya. Kita harus ya naik level lah. Bilisanin sa'ul, dengan lisan yang senantiasa bertanya. Taib. Kemudian waqal bin aqul, yang kedua adalah dengan hati yang senantiasa konsentrasi. Kita konsen. Ya kadang kita konsennya apa? Saking konsennya, saking fokusnya, akhirnya apa? Iya, akhirnya pindah alam itu ya. Itu nggak tahu, saking konsentrasinya, fokusnya atau gimana gitu, nggak paham juga. Tanyakan pada diri masing-masing. Jadi dengan kita konsentrasi, kita perhatikan apa yang disampaikan, ya, sehingga kita mendapatkan manfaat. Wa badanin ghairu malul, dan tubuh yang tidak pernah bosan. Bosan itu bukan kita ikutin, ya kita bosan udah nggak usah ikut, nanti aja kalau mood. Loh, belajar ilmu nek mood-moodan piye, ya nggak dapet toh. Justru rasa bosan itu harus kita dobrak, harus kita lawan. Jangan malah kita ikutin rasa bosan. Nek bosan saat afwan ya izin, kenapa? Lagi bosan saat lagi futur. Loh, futur kok malah ngikutin kefuturannya. Harusnya datang untuk menghilangkan kefuturan, untuk menghilangkan rasa bosan itu. Harus kita lawan. Ya, karena kalau nggak kita lawan, kita akan terus terjelembab di situ. Terjebak dengan kefuturan, bosan, akhirnya ninggal ke majelis, hadir sekali, ya 5 kali nggak hadir, lenyap, hilang. Apalagi nih bahasa Arab saya itu udah berkali-kali sering banget ya Allah ngajar bahasa Arab itu, ya pasti sunatullahnya itu hilang. Iya, nggak tahu di sini itu. Hah? Oh bodoh. Sama aja ya. Iya, nggak tahu itu, dari dulu saya ngajar bahasa Arab itu pasti hilang-hilangan. Makanya saya sering kalau mau belajar konsisten, nggak belajar nggak usah, nggak mau konsisten nggak usah sekalian lah. Eman-eman waktuku ngono loh. Ya. Jadi kalau mau belajar memang harus konsisten. Karena apa? Itu pelajarannya berkaitan. Sekali ngilang, 2 kali, 3 kali, akhirnya ngelihat ketika masuk, ya Allah, kok iso ya, ngono iso ngene iso, ya Allah, saya takut jadi penyakit di kelas, dari virus, dah ngilang sekalian. Bukan gitu. Itu penyakitnya. Masalahnya bukan ketika nggak hadir, bukannya ngejar malah mundur. Harusnya dikejar. Gimana sih kok kamu udah bisa? Kemarin nggak bisa, saya lebih dulu loh. Gimana? Kan gitu loh. Coba lihat catatannya, saya belajarin dong, tolong ajarin dong, tolong ini kan. Harusnya lebih semangat, kok malah mundur, teratur. Gitu. Ya itu memang masalahnya, kita itu bosen, ya gampang bosenan. Semangatnya kayak yang dikatakan orang tua kita itu semangatnya kayak apa? Anget-anget tai ayam gitu toh. Ya ketika angetnya cuma awal-awal, toh habis itu udah mulai aduh kangelan saat ya. Aduh rak fokus saat, aduh bosen saat, hilang. Enggak. Belajar tuh enggak kayak gitu. Terus belajar. Saya punya muridnya, ya orang tua kita, beliau itu maksudnya sudah sepuh, umurnya udah 60-an ke atas, tapi semangat untuk belajarnya Masya Allah. Itu yang muda-muda aja, wah ini hebat, tiap hari datang, pada rumahnya jauh, dari rumahnya ke tempat belajar itu lebih dari setengah jam, tapi tiap malam datang, maksudnya tiap belajar itu datang beliau, kecuali nek badannya ngedrop sakit, saat afwan sakit. Bukan karena afwan saat lagi nggak mood, bukan, itu nggak pernah jadi alasan. Padahal di kelas ya, wis tak ulang sekali 2 kali, yuk paham Pak, ya ikut aja Ustaz, ya ikut aja, yuk paham nyangkol ketika ditanya lagi, wis lali, aduh berat, memang karena umur gitu, atau beliau faktor U Ustaz, faktor usia, ya nggak apa-apa, tapi semangatnya itu loh. Untuk berjuang, untuk belajar, ya, walaupun yang didapatkan sedikit, tapi semangatnya Masya Allah sekali, ya. Makanya memang dikatakan
Memang benar ya peribahasa yang mengatakan bahwa belajar ya di waktu kecil kanaqshi fil hajar. Itu seperti kita ngukir di atas batu memang. Tapi umur jenengan kan memang sudah kayak gini, masa seandainya? Enggak usah seandainya, udah sekarang aja belajar kok seandainya. Ya memang ini untuk sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk anak-anak muda dulu. Ya udah lewat, tinggal kita sekarang ini loh. Start dari sekarang. Makanya dikatakan nggak ada kata terlambat bagi yang mau mulai. Ya, nggak ada kata telat bagi yang mau mulai. Jadi kalau kita mau mulai di umur 40, ya itu jalan mulainya kita belajar. Jadi nggak telat. Jangan dibilang udah telat saat wis kadung wis tua. Nggak usah belajar sekalian. Salah itu, persepsi yang salah, mindset yang salah. Justru kita ketika mulai berarti itulah mulai belajarnya kita. Kalau kita melihat para ulama kita belajar itu emang semuanya di masa muda. Maghrib ya? Oh, alarm Pak? Enggak. Iya, 5 menit lagi. Taib. Jadi kalau kita melihat ya, dan kita kenyataannya, realnya, orang yang belajar itu ketika umurnya sudah matang atau pas masih kecil? Hah? Rata-rata mereka mulai, kita aja. Kita itu mulai belajar serius kapan? Ketika umur kita sudah matang. Ketika masa kecil ya main-main dan sebagainya. Ketika sudah matang mulai belajar, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jangan dijadikan alasan. Ya mungkin sudah pernah kita sampaikan ya, kisah Ibnu Hazm itu sudah masyhur ini. Ya, ketika beliau itu berbicara tentang atau ketika dikisahkan Allah alam tentang kesahihannya, tapi ini masyhur bahwa beliau itu belajar serius, belajar agama itu mulai di umur 40-an. Ya, itu gara-garanya juga karena beliau itu sholat di masjid waktu asar. Ketika sholat di masjid waktu asar, habis asar itu dia datang ke masjid kayak gini lah tadi lah. Datang ke masjid, kemudian sholat asar, ada yang datengin, ngapain sholat? Iya, kenapa kamu sholat? Nggak tahu apa ada hadis larangan tentang sholat habis asar? Akhirnya beliau agak gimana itu. Hari yang lain beliau datang ke masjid habis asar juga, langsung duduk, didatengin lagi. Kamu itu masuk ke masjid itu tahiyatul masjid dulu, sholat 2 rakaat. Nah, akhirnya di situ loh, piye toh? Kemarin dilarang, ini kok malah disuruh. Yang bener tuh gimana? Dari situ mulai tumbuh semangat untuk belajar. Ya, yang bener gimana tuh? Sholat apa nggak sholat? Habis asar loh. Nah kan gitu, jadi semangat. Ternyata yang nggak boleh ya sholat yang mutlak gitu kan, yang nggak ada sebabnya. Ini datang ke masjid sebab ada kita masuk ke masjid tahiyatul masjid. Jadi kalau kita berilmu kita bisa jawab. Kalau nggak berilmu ya sudah. Ya kita harus semangat untuk belajar. Taib. Ini 3 tips dari beliau. Jadi yang pertama tanya, nggak tahu tuh tanya, jangan diem aja. Tanya, banyak tanya di sini dalam artian untuk yang positif ya, bukan lagi kajian tanya lagi, ya nanti nggak dapat materinya. Taib. Pertanyaan yang positif maksudnya. Kemudian yang kedua apa? Dengan konsentrasi, hatinya hadir ketika majelis. Ya, jangan badannya tok, hatinya melayang-melayang kemana-mana, itu kan? Ditanya, ayo tadi kajiannya apa? Ya sebutkan 5 faedah dari kajian tadi. Waduh, buta terak ngerti. Waduh. Ini berarti nggak konsen, nggak fokus. Kemudian yang ketiga, jangan bosan, terus saja belajar. Ya, jangan pernah bosan untuk belajar tentang urusan agama kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, karena bentar lagi sudah mau masuk waktu maghrib. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim majlisana bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.